Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai mana tadi ngajinya? Piagam. Piagam Madinah. Sampai mana? Piagam. Sampai ngopi sudah. La haula wala quwwata. Sampai Perhatikan piagam. Piagam Madinah. Apa itu piagam Madinah? Tidinya mengkolna. Ngaku alumni Ansarul Huda. Acan. Betul. Jadi piagam Madinah itu adalah undang-undang. Piagam Madinah itu adalah peraturan atau katanya sekarang ini namanya konstitusi. Jelas apa tidak? Jelas. Setelah Nabi bangun masjid, Nabi persaudarakan, akhirnya Nabi mereka buat aturan. Nabi buat aturan untuk mereka supaya hidupnya aman, tertib, tidak ada orang jahat. Itu perlu mereka untuk diatur. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas. Di situ ada beberapa poin, saudara. Kalau tidak salah ada hampir 9 poin dalam piagam Madinah. Ada satu poin yang menarik. Apa di situ dikatakan kata Nabi? Apabila ada satu kejadian, apabila terjadi perpecahan di antara umat, andaikan hukum ini tidak bisa membuat umat itu kembali menjadi, yaitu bersatu dan maslahah, maka kembalikan hukum tersebut kepada hukum Allah dan hukum Nabi. Jadi artinya apa, saudara? Sehebat apapun aturan, kalau sudah bertentangan dengan hukum Allah, maka wajib untuk kita tentang aturan tersebut. Betul? Tapi sehebat apapun aturan, kalau tidak bertentangan dengan hukum Allah, wajib untuk kita ikut dan patuh terhadap peraturan tersebut. Betul? Mana dalilnya? Dalilnya jelas. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Betul apa tidak? Betul. Perhatikan kalimatnya, saudara. Ati Allah. Ada kata atinya, saudara. Taatilah Allah, wa atiur Rasul, taatilah Nabi, wa ulil amri minkum, dan kepada para pemimpin kalian. Tapi tidak ada kata perintah, tidak ada kata taat kepada mereka. Kenapa? Karena harus ditimbang. Ikutnya kita kepada pemerintah, tunduknya kita kepada aturan ulil amri, selama apa? Selama peraturan tersebut ati Allah dan ati Rasul. Tapi manakala ulil amri itu membuat aturan yang keluar dari ati Allah, keluar dari ati Rasul, haram kita untuk tunduk kepada aturannya, saudara. Betul? Betul. Andaikan pemerintah melegalkan minuman keras, ikut apa jangan, saudara? Ikut apa jangan? Andaikan pemerintah melegalkan LGBT, ikutin apa jangan? Ikutin apa jangan? Dalilnya jelas, ulil amri minkum. Tar dulu, saudara. Betul? Kalau bikin peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, yang tidak bertentangan dengan hukum Nabi, maka wajib kita untuk tunduk kepada ulil amri. Tapi kalau bertentangan dengan hukum Allah, dengan syariat Allah, kira-kira ikutin apa jangan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Takbir. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, jadi Nabi bikin aturan seperti itu, saudara. Makanya saya suka heran. Ada orang zaman sekarang baru gede, saudara, ngakunya pejabat, ngajarin ulama. Apa dia bilang? Ustadz belajar tentang konstitusi. Jangan melanggar hukum. Betul? Betul? Ini ulama nggak melanggar hukum, nggak pernah korupsi, saudara. Yang bilang tadi sama ulama harus taat hukum, dia sendiri yang melanggar hukum, saudara. Semuanya kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Si itu nggak boleh kita melanggar hukum, bangetnya korupsi, saudara. Semuanya kacau apa tidak? Kacau apa tidak?
Ulama diajarin tentang Pancasila. Ulama diajarin tentang apa? Tentang yang namanya konstitusi. Saudara, mohon maaf. Mohon maaf. Sebelum ente lahir, sebelum ente bicara tentang konstitusi sama ulama, Nabi Muhammad lebih dulu memberikan kabar kepada kita tentang konstitusi sebelum ente lahir, saudara. Betul? Hiduplah bertoleransi, saudara. Sebelum ente ada, Nabi Muhammad telah lebih dulu mengajarkan kita tentang bab toleransi. Betul? Betul? Akhirnya apa dia bilang? Ulama jangan langgar Pancasila. Kalau ada ulama keras, ulama tegas, dibilang apa? Ulama anti Pancasila. Ulama inkonstitusi. Ulama intoleran. Saya mau tanya, kacau apa tidak? Kacau. Bung, mohon maaf. Yang bikin Pancasila itu lain banget siapa? Yang bikin Pancasila siapa? Ulama, saudara. Betul? Betul? Sekarang mau ngajarin Pancasila kepada ulama, ngawur tidak? Ngawur tidak? Innalillahi. Makanya di zaman udah kacau, saudara. Betul? Betul. Lihat piagam Madinah. Nabi sudah lebih awal mengajarkan kita tentang undang-undang. Nabi sudah mengajarkan kita tentang konstitusi. Makanya saudara, demi Allah, jangan kalian ragukan tentang nasionalisme para ulama. Betul? Betul? Mereka para ulama yang tegas, yang menyampaikan hak itu hak. Dilawan, koruptor dilawan, minuman keras dilawan, prostitusi dilawan, perzinahan dilawan, LGBT dilawan. Mereka dikatakan apa? Mereka adalah ulama anti Pancasila. Saya mau tanya, kacau apa tidak? Oh, jadi ulama Pancasila itu ulama yang korupsi ya? Ulama yang dukung prostitusi ya? Ulama yang dukung narkoba ya? Saya mau tanya, itu melanggar Pancasila apa tidak? Melanggar Pancasila apa tidak? Ulama yang tegas, yang berani menyampaikan yang hak itu hak, dituntut 5 tahun penjara. Sedangkan mereka para koruptor, para bangsat mereka yang mencuri uang rakyat, mereka diskon potong masa tahanan, saudara. Semuanya kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Innalillahi. Makanya hati-hati, saudara. Zaman sekarang ikutlah orang yang dan cerdas. Kalau ikut yang pinter doang, ente bisa dipentirin sama dia. Betul? Betul. Tapi kalau ikut yang cerdas, insya Allah ente selamat. Alhamdulillah. Begitupun cari ulama. Saat ini saudara ngakunya ulama, ngakunya ustaz, pakai jubah, pakai sarung, pakai imamah. Tapi apa saudara? Menjadi penjilat kemunkaran, saudara. Saya mau tanya, yang begitu ada apa tidak? Ada. Ada apa banyak? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Ulama yang mengikuti kemauan para penguasa, saudara. Sudah tahu ini haram, dicari dalilnya supaya yang haram ini jadi halal. Kacau apa tidak? Kacau. Kacau apa tidak? Kacau. Yang terakhir saya ingatkan, saudara. Ulama sekarang ada 2. Ada ulama beneran, ada ulama-ulama. Ulama beneran ngajak ke surga beneran. Ulama-ulamaan ngajak juga ke surga-surga. Surga-surgaan. Saya mau tanya, pengen masuk surga beneran apa surga-surgaan? Masuk surga bener? Nah, berarti ikut ulama yang mana? Beneran. Ikut ulama yang benar. Yang beneran itu yang bagaimana? Ulama. Apa kata Al-Quran haram, dia katakan haram. Apa kata Al-Quran halal, dia katakan halal. Apa dalam syariat baik, dia katakan baik. Apa dalam syariat jelek, dia katakan jelek. Lau matalaim. Walaupun sisi dunia mencerca dia nggak peduli. Itu namanya ulama yang benar, saudara. Betul? Betul. Dia tahu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu namanya ulama yang baik. Betul? Makanya kata Imam Haddad di dalam makalah beliau, apa beliau katakan? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzaka alimun fattabi'u. Kata Imam Haddad, andaikan ada satu orang ini dia tahu, orang alim, dan dia sadar kalau dirinya itu tahu, maka apa kata Imam Haddad? Fadzaka alimun
Orang seperti itu adalah orang alim. Fattabi'uh, ikuti mereka walaupun sampai ke lubang semut, saudara. Betul? Betul. Kalau kita ikut ulama kayak begitu, insya Allah hidup kita selamat dari dunia sampai Akhirat. Nah, tapi kalau ulama-ulamaan yang bagaimana? Ulama-ulamaan yang imanuhum fi amplopi, imanuhum fi amplopihim. Yang bagaimana itu, saudara? Imannya itu tergantung amplop. Kalau amplopnya tipis, imannya tebal. Tapi kalau amplopnya tebal, imannya jadi tipis. Contoh begini, sekarang dia bilang minuman keras nggak boleh. Ada warung yang jual minuman keras, oh nggak boleh, dia tutup, saudara. Nggak boleh, haram, begini. Besok datang satu orang, amplop agak tebal. Aduh, sudah kiai